Rancangan masa depan. Ustadz, apa yang disukai dari diri Helwa dibandingkan aku, sehingga Yusuf lebih menerima Helwa untuk menjadi istrinya daripada aku? Dada Helwa bergemuruh membaca pesan dari Hulyadi wa Ahlan. Ia meremas HP tersebut lalu membantingnya keranjang. Namun beberapa detik kemudian ia kembali mengambil HP Ahlan dan mengetik balasan untuk Hulya. Aku memilih Helwa, sebab Helwa baik hati, tidak sombong, serta suka menabung. Aku tahu ini kamu Hel yang membalas pesan ini, ingat. Genggam baik-baik suamimu, sebelum jatuh lei pelukanku dengan segala caraku. Helwa tak membalas pesan itu, ia segera menghapus pesan itu sebelum dibaca Ahlan, dan mengubah foto profil wa Ahlan dengan foto dirinya bersama Ahlan. Puding agar-agarnya tadi udah jadi Mbak Hel? Tanya Laila saat melihat Helwa tengah berdiri di ambang pintu dapur tampak bingung. Helwa menggaruk tengkuknya yang tak gatal. Anu itu pudingnya, kayaknya gak jadi. Jawab Helwa. Loh, kok bisa? Tanya Laila bingung. Mungkin tadi aku kebanyakan ngasih airnya. Emang dikasih berapa MBK? Tanya lagi Laila. 400 ml. Jawab Helwa. Gak kok MBK, itu udah ukurannya. Jelas Laila. Tapi tetap gak jadi, saya aduk-aduk hingga mendidih cukup lama tapi tetap aja gak mengeras-ngeras. Ya udah aku buang aja. Hah! Bu Eni yang sempat mendengarnya saat tak sengaja lewat terkejut. Namun akhirnya tertawa, begitu juga Laila ikut mentertawakan Helwa. Kenapa emang? Helwa tampak heran. Puding, mau jeli atau agar-agar kerasnya itu nunggunya setelah dinginan duk? Jelas Bu Eni, yang setelahnya kembali tertawa. Helwa yang merasa malu sedikit demi sedikit mundur keluar dari dapur. Helwa mengangkat satu ember besar cucian untuk dijemurnya. Ahlan yang melihat itu dari kejauhan tak tahan untuk tak menghampiri Helwa. Sini biar aku yang angkat. Ahlan hendak mengambil alih ember yang ditenteng oleh Helwa, namun segera Helwa cegah. Jangan Ustadz, ini kan tugas perempuan. Ucap Helwa. Tapi yang berat-berat adalah tugas laki-laki. Ahlan kembali mengambil alih ember dari tangan Helwa, bahkan juga ikut membantu menjemurnya. Ustadz, itu pohon mangga punya siapa? Tanya Helwa sambil menunjuk pohon mangga yang berbuah setelah selesai menjemur cucian. Punya tetangga sebelah, jawab Ahlan. Mangga tetangga? Mangga kita juga dong. Helwa menaik turunkan alisnya, sambil terus menatapi pohon mangga yang sebagian buahnya bergelantungan di atas atap rumah Paman Ahlan. Kenapa? Kamu pengen? Tanya Ahlan. Helwa tak menjawab, namun bibirnya tersenyum penuh misteri. Ahlan yang mengerti pergi ke rumah tetangga sebelah untuk izin meminta buah mangganya. Walha, pasti istri Ustadz yang ayu ini lagi ngidam mangga muda ya? Tanggap Bu Susi, tetangga Ahlan si pemilik pohon mangga. Helwa dan Ahlan saling berpandangan. Insya Allah Bu, doakan saja. Jawab Ahlan sambil mengukir senyum. Duh pasti itu Ustadz, oh ya, silakan ambil aja semaunya. Ucap Bu Susi. Semaunya apa semuanya Bu? Tanya Helwa yang segera mendapat senggolan dari Ahlan di lengannya. Semuanya nggak apa-apa, cabang bayi permintaannya suka aneh-aneh kadang. Jadi Ustadz sebagai suami harus sabar ngadepin istri yang lagi ngidam. Saran Bu Susi. Ya udah silahkan ambil-ambil aja, saya mau masuk dulu ngelanjutin masak. Ucap Bu Susi sambil masuk ke dalam rumah. Ini beneran anak kita yang minta? Canda Ahlan. Ini salah Ustadz. Ucap Helwa. Kenapa saya? Iyalah, karena anak kita udah minta dihamilin di perut aku, tapi Ustadz belum transfer aja. Ahlan tersenyum geli mendengar ucapan Helwa. Lalu setelahnya Ahlan memanjat pohon mangga untuk bisa memetik buahnya yang lumayan tinggi. Hati-hati Ustadz, dan semangat buat calon cabang bayi kita.
Teriak Helwa menyemangati Ahlan yang telah sampai di atas. Loh, Mbak ini siapa? Dan lagi apa? Mbak nyuri ya? Tuding Vano anak Bu Susi yang baru saja datang dari sekolah. Enggak kok, tadi udah minta izin. Jawab Helwa. Maksudnya mencuri hatiku, Mbak. Vano pria yang masih duduk di bangku SMA tersebut tampak menggoda Helwa. Helwa hanya tersenyum garing. Oh ya, bisa gak Mbak mengambilnya? Kalau gak bisa biar saya aja yang ambilkan. Tawar Vano. Gak usah, itu sudah ada. Tapi imbalannya saya minta nomor uang Mbak ya. Bocah gak ada akhlak ya emang. Ngegoda istri orang. Bu Susi yang tiba-tiba keluar menjewer telinga Vano. Aduh, sakit, Mak. Vano menepis tangan Bu Susi. Lagian siapa yang ngegoda istri orang sih? Lanak Helwa ini. Dia istrinya Ustadz Sahlan, guru ngajimu dulu. Jelas Bu Susi. Sontak membuat Vano terkejut dan langsung minta maaf pada Ahlan yang sudah turun dari pohon. Helwa menghampiri Ahlan yang tengah duduk lesehan di kamar sedang menulis-nulis di buku. Menyadari kehadiran Helwa, Ahlan segera menyudahi kegiatannya. Bicara serius boleh? Tanya Ahlan. Apa? Kamu ingin kuliah di mana? Helwa tampak berpikir. Gak kuliah boleh? Ahlan terkekeh sambil mengacak rambut Helwa. Bisa aku minta sesuatu? Tanya Ahlan lagi. Apa? Nafkah batin? Dengan senang hati. Helwa mengedipkan sebelah matanya. Aku ingin membawamu keluar dari rumah orang tuamu, Helwa. Ahlan berkata sambil menggenggam tangan Helwa, lantaran Helwa bergeming. Ahlan melanjutkan kata-katanya. Aku punya niatan ini sudah dari sebelum-sebelumnya. Cuman masih nunggu kamu lulus dulu. Aku juga sudah nyiapin tempat tinggal kita. Kecil sih. Ahlan terkekeh sendiri. Tapi insya Allah nyaman buat kita. Nanti setelah kita pindah ke sana, aku akan pindah ngajar sekiranya dekat dengan tempat kamu kuliah biar bisa antar jemput kamu. Dan aku juga akan mulai kerja sampingan. Tutur Ahlan. Kenapa repot-repot? Bukankah ayah sudah ngasih jabatan ke Ustadz di kantor ayah? Ahlan tersenyum. Aku ingin mandiri, Helwa, memulai dari nol dengan usahaku sendiri. Aku orang gak punya Hel, akan sulit untukku beradaptasi dengan keluargamu. Jelas Ahlan, sejenak Helwa terdiam. Ustadz gak nyaman ya tinggal di rumah orang tuaku? Ahlan tersenyum sambil menggelengkan kepalanya. Nyaman kok, cuman... Ahlan menggantungkan kalimatnya. Cuman apa? Cuman agar gak? Gak apa, Helwa mulai gak sabar. Salah aku juga, karena jatuh cinta, insan seperti dirimu seanggun bidadari. Ahlan menyanyikan potongan sebuah lagu. Helwa senyum tersipu, beneran Ustadz jatuh cinta. Ahlan mengaguk. Tapi kenapa kayak gak minat gitu nyentuh aku? Helwa memanyunkan bibirnya. Bukan gak minat, cuman masih nunggu kamu lulus dulu. 3 bulan itu gak lama bagiku. Nah, sekarang kan udah lulus. Helwa menyantolkan kedua tangannya di leher Ahlan, menatap lekat wajahnya. Ayo lakukan. Titah Helwa. Kamu gak ingin pakai alat kontrasepsi dulu? Helwa segera menggenggam kepala. Dibuat hamil juga gak apa-apa. Sekarang mah bebas, bukan sekolah lagi. Ahlan tersenyum, tangannya menyibak rambut Helwa ke samping, perlahan membaringkan Helwa di kasur dan mulai membunuh jarak. Helwa menggerakkan tangannya ke dada bidang Ahlan dan menahannya. Aku lagi halangan. Seketika Ahlan langsung menghentikan kegiatannya, menghembuskan nafas, dan perlahan menjauh dari Helwa yang tengah tertawa. Kau mengerjaiku, Helwa. Ahlan membaringkan tubuhnya di samping Helwa, menjadikan tangannya bantal. Helwa berhenti dari tertawanya, menoleh ke Ahlan yang tengah memejamkan matanya. Perlahan ia mendekati Ahlan membisikkan kata-kata.
Ajari aku jadi istri soleha ya Ustadz, agar pantas bersanding selamanya dengan Ustadz. Jebakan Hulia. Sudah 3 hari ini Ahlan tidak ada di rumah. Ia izin ke Helwa ke kota 2 hari untuk mengurus pekerjaan dan 1 harinya lagi ada acara tablik akbar. Ahlan juga bilang akan menyiapkan kejutan untuk Helwa saat ia melarang Helwa untuk ikut serta dengannya. Janjinya dia akan datang sore nanti. Namun sehabis Isya Ahlan belum datang juga. Saat Helwa telepon ternyata sudah ada di dalam perjalanan. Mendengar itu, Helwa loncat ke giranga. Malam ini Helwa yang telah selesai dengan tamu bulanannya, segera berhias diri, memakai pakaian terbaiknya yang sekiranya saat nanti Ahlan melihatnya akan terpesona. Setelah selesai mempoles wajahnya dengan sedikit makeup dan menyemprotkan parfum ke bagian badannya, Helwa beralih ke ranjang tidur. Ia mengganti spray dengan yang baru dan pastinya telah wangi. Lalu Helwa mengganti bunga di vas dengan bunga mawar yang tadi sore ia petik di kebun belakang, hingga wangi khas dari bunga mawar tersebut menyeruak harum ke seruangan kamar mini tersebut. Setelah semuanya dirasa telah selesai, Helwa duduk di ranjang menunggu kedatangan Ahlan. Sesekali pandangannya melirik ke jendela untuk memastikan kedatangan Ahlan. Hampir setengah jam Helwa menunggu, tapi Ahlan belum datang juga. Helwa menarik 2 sisi bibirnya dengan kedua jarinya supaya membentuk senyuman. Tak tahan menunggu tanpa kepastian, Helwa mengirim pesan, menanyakan sudah sampai mana. Tapi pesan Helwa centang 1, itu artinya Ahlan off. Helwa menghela nafas, kecewa. Ia membaringkan badannya ke kasur hingga tanpa sengaja terlelap dengan sendirinya. Helwa memandangi piala-piala Ahlan saat berprestasi di sekolah maupun di pesantren. Di semua piagamnya tertera juara 1 semua membuat Helwa heran kenapa gak ada duanya. Sesaat Helwa jadi minder bersuamikan Ahlan, jauh berbanding balik dengan dirinya. Pantes saja Hulia terobsesi sama Ahlan, pikirnya Helwa. Helwa menghempaskan diri di kasur, rasa bosan menghampirinya, dipandanginya sekeliling kamar tiba-tiba, sepi. Tadi Laila sudah menawari Helwa untuk keluar ke pasar agar tak hanya berdiam diri di kamar, tapi Helwa menolak, ia lebih suka berdiam diri di kamar, bahkan keluar untuk makan aja dia enggan. Entah kenapa ia merasa ada yang hilang. Helwa melirik pesan yang dikirimnya semalam untuk Ahlan, masih tak ada balasan, bahkan centang 1. Usai sholat maghrib Helwa membuka hendak kembali mengirimi pesan Ahlan. Namun ia urungkan saat pesan yang tadi pagi ia kirim belum juga dibalas, bahkan masih centang 1. Helwa melempar HP-nya ke kasur, tiba-tiba ia merasa sangat kesepian, resah juga gelisah. Ia tak pernah sebelum-sebelumnya merasakan kesepian seperti yang tengah ia rasakan saat ini. Di sela-sela ngelamunya, HP Helwa berbunyi notif panggilan. Helwa tersenyum, dengan cepat ia menjawab telepon. "Halo Ustadz," ucap Helwa antusias. "Loh, kok Ustadz sih?" Terdengar suara perempuan dari seberang telepon sana. Helwa melihat HP-nya dan ternyata Ara, sepupunya yang menelepon. Maaf Ra, tadi gak sempat lihat namanya." Helwa tertawa garing. "Emang Ustadz Ahlan gak ada di situ ya, kok sampak teleponku dikira beliau? Dan kelihatan banget lagi nungguin dia." Tebak Ara dari seberang telepon sana. "Belum Ra, dari kemarin tuh belum datang," jawab Helwa dengan lesu. "Ya dicariin dong Hel, jangan dibiarin aja." Ara terdengar menekan. "Emang mau cari di mana? Diwa aja gak masuk," keluh Helwa. "Nah, kan, itu udah mencurigakan banget. Harus benar-benar dicari nih." "Iya, tapi di mana?" "Ya di mana lagi? Pasti di rumah sakit lah," jawab Ara cepat. Helwa terdiam mencerna kata-kata Ara, mendadak perasaannya tidak enak. "Kamu kok kayak tahu gitu, Ra? Memangnya ada apa?" Helwa mulai curiga. Emah. Ara tampak gugup dan gamang untuk mengatakan maksudnya ia menelepon. "Tapi kamu harus tenang dulu ya," pesan Ara. Helwa tampak berpikir. "Iya,"
Jawab Helwa agak ragu dan tak yakin. Ara mulai menceritakan hal yang tak sengaja ia ketahui, bahwa Hulia dan Mama juga saudara-saudaranya punya rencana untuk menjebak Ahlan agar bisa menikahi Hulia, dengan mengatakan Hulia sakit parah, sakit kanker otak stadium akhir. Dan Mama Hulia selaku dokter menvonis bahwa umur Hulia tidak akan lama lagi. Dengan itu keluarga Hulia ingin mewujudkan keinginan terakhir Hulia, yaitu menikah dengan Ahlan. Hati Helwa mulai tak tenang, mendengar penuturan Ara, firasat buruk menggantui pikirannya. Dan sekarang Ustadz Sahlan ada di sana, di rumah sakit mamanya Hulia. Tutur Ara. Temannya aku pergi ke sana, Ra. Bibir Helwa sedikit bergetar saat berucap. Oke Hel, kamu cepat hentikan Ustadz Sahlan sebelum terlambat. Aku tunggu dekat halte bus ya. Helwa tak menjawab, ia segera menyambar tas dan memakai jilbab, lalu bergegas keluar dari kamar dengan dada bergemuruh. Di ruang tamu ia tak sengaja berpapasan dengan keluarga Ahlan yang tengah nonton TV. Loh, Mbak Helwa mau kemana kok udah rapi sambil bawa tas jalan juga? Tanya Zen penasaran yang melihat Helwa telah rapi dan seperti terburu-buru. Saya mau keluar sebentar ada keperluan. Jawab Helwa sambil hendak kembali melangkah. Tapi kan ini sudah malam nak, mau hujan lagi. Pesan Buk Eni. Nggak apa-apa Bik, Helwa bawa payung kok. Emang mau kemana tuh? Kok tampak buru-buru amat? Kali ini Paman Ahlan yang bertanya. Mau ke rumah sakit Paman? Jawab Helwa. Loh, siapa yang sakit? Kalau begitu biar diantar sana aja ya. Halte bis kan jauh dari sini. Saran Buk Eni. Nanti Helwa jelasin ya Bik, dan gak usah repot buat nganterin. Helwa sama temen kok. Helwa keluar dulu ya. Helwa menyalami Paman dan Bibik Ahlan sebelum melangkah cepat keluar rumah. Sesampainya di rumah sakit, Helwa segera menuju tempat di mana Hulia pura-pura dirawat, dan dengan setianya Ara mendampingi sepupunya Helwa. Di depan kamar inap sana tampak Ahlan sedang duduk di kursi panjang khusus tunggu. Ia menundukkan kepalanya dalam-dalam dengan kedua tangan menutupi wajahnya, tampak sekali kebingungan juga kegundahan dalam dirinya. Ingat, jangan nangis di hadapan keluarga Huyul. Kamu gak boleh terlihat lemah. Ustadz Ahlan suami kamu. Pesan Ara sebelum Helwa menemui Ahlan. Helwa tak menjawab, dengan dada bergemuruh menahan kesal dan amarah. Helwa melangkah pelan menghampiri Ahlan. Ustadz. Panggil Helwa dengan suara yang tampak bergetar. Ahlan mendongakkan kepalanya, dan tampak sekali keterkejutan di wajahnya saat melihat Helwa tiba-tiba hadir di depannya. Helwa. Ahlan segera berdiri dengan raut wajah yang tegang. Jadi karena ini sampai Ustadz lupa pulang, dan karena ini wadiov kan? Dan juga karena ini Ustadz mengabaikanku? Helwa melayangkan pertanyaan yang bertubi-tubi. Helwa, aku bisa jelasin ini semua. Pinta Ahlan. Apa yang ingin dijelasin? Tanya Helwa geram, sedangkan Ahlan menundukkan pandangannya, seakan takut untuk dilihat Helwa. Dan itu semakin membuat Helwa takut. Pengkhianatan. Helwa, aku bisa jelasin. Tidak perlu. Aku sudah tahu semuanya. Sanggah Helwa. Dan aku juga tahu ini hanya rekayasa mereka. Helwa melirik keluarga Hulia yang berdiri di depan pintu kamar inap, yang dibalas senyuman sinis oleh kakak perempuan Hulia. Aku kesini hanya ingin menjemputmu, Ustadz. Helwa menarik tangan Ahlan. Tunggu dulu, urusan Ustadz Ahlan belum selesai di sini. Cegat Nana kakak Hulia. Helwa tersenyum sinis. Urusan apa? Menikahkan suamiku dengan adikmu yang licik itu? Jangan mimpi. Ketus Helwa. Ini permintaan terakhir Hulia, Hel. Timpal abang Hulia. Kalian pikir aku Benoldo percaya begitu saja dengan kalian? Sampai kapanpun aku tidak akan pernah mengizinkannya. Tapi Ustadz Ahlan sendiri mau menolong kami dengan mewujudkan keinginan terakhir Hulia ingin menjadi istrinya di penghujung hidupnya, protes Nana.
Helwa beralih menatap Ahlan. Jadi Ustadz percaya mereka? Helwa menunjuk keluarga Hulia. Dengan tatapan sendu Ahlan mengambil tangan Helwa hendak menariknya agar sedikit menjauh dari orang-orang. Helwa, kita perlu bicara. Helwa segera menghempaskan tangan Ahlan. Apa yang ingin dibicarakan? Tentang mereka yang ingin menikahkan Hulia dengan Ustadz. Helwa dengar, ini bukan rekayasa. Hulia benar-benar sakit. Dia ingin aku menjadi suaminya sebentar saja, dan dia menginginkan cincin mahar kamu. Aku pinjam sebentar ya. Ahlan hendak mengambil cincin di jari masin Helwa, namun segera Helwa tepis dan menggenggam jari manisnya dengan tangan satunya lagi. Ini milikku, tak boleh satu orang pun mengambilnya dariku termasuk Ustadz sendiri. Ini maharku. Helwa menghela nafas kasar, ia berusaha memadamkan gemuruh getaran hebat di dadanya. Helwa bingung, dengan apa ia membuktikan kebohongan Helwa. Ia menyesal kemarin telah menghapus pesan dari Hulia tentang ancaman Hulia, yang bisa menjadikan bukti Helwa untuk Ahlan agar mempercayai ucapannya. Dan harus berapa kali aku bilang ke Ustadz, Hulia itu tidak sakit, ia hanya pura-pura agar bisa menikah dengan Ustadz. Dia bilang sendiri padaku akan melakukan segala cara agar bisa menikah dengan Ustadz. Dan sekarang ia bersekongkol dengan keluarganya yang mana keluarga Hulia memang punya dendam pribadi dengan keluargaku yang aku sendiri sampai saat ini gak tahu apa permasalahannya. Ungkap Helwa mulai emosi. Kamu salah Helwa. Ustadz yang salah. Suara Helwa meninggi, Ahlan terdiam sejenak. Helwa, aku mohon, jangan keras kepala. Hardik Ahlan. Helwa tersenyum miris mendengar Ahlan mengatakan itu pada dirinya yang merupakan hal pertama kalinya. Sekuat mungkin Helwa menahan air matanya agar tak jatuh dan dilihat keluarga Hulia. Ia tak ingin rapuh yang bisa membuat keluarga Hulia tertawa di atas penderitaannya. Kenapa baru sekarang Ustadz mengatakan itu? Sebelum-sebelumnya Ustadz udah tahu aku kayak apa. Tapi kenapa baru sekarang? Kenapa Ustadz? Bibir Helwa bergetar. Kenapa saat ada di bab tentang Hulia? Mata Helwa mulai berembun, sakit di dalam dadanya berusaha ia abaikan. Cukup Helwa! Jangan bikin keributan! Di sini rumah sakit, silakan keluar jika ingin tetap ribut. Bentak Mama Hulia yang baru keluar dari ruangan inap Hulia, lengkap dengan baju operasinya. Aku akan pulang Bibi. Tapi dengan membawa serta suamiku. Helwa tampak tegas. Mama Hulia mencebih. Jangan egois Helwa. Posisi kami saat ini sama dengan posisi ayahmu saat meminta dan bermohon-mohon pada Ustadz Ahlan untuk menikahimu. Dan di sini kami lebih dari menyelamatkan harga diri. Tapi nyawa Hulia. Apakah setiap ada orang yang meminta tolong? Haruskah dengan suamiku terus menikahi wanita lain? Begitu kata Bibi. Helwa mulai geram. Istrimu benar-benar manja Ahlan. Umpat Abang Hulia dengan sinis. Pergilah sendiri kamu Helwa, Ustadz Ahlan masih ada urusan di sini. Usir Nana yang mulai gak betah dengan tingkah Helwa. Sudah kubilang, aku akan pergi, tapi dengan membawa suamiku. Helwa masih keras kepala, lalu meraih lengan Ahlan untuk menariknya pergi. Kau gak ada hak Helwa. Hardik Abang Hulia. Aku berhak, karena aku istrinya. Oh, kalau begitu Hulia juga ada hak dong, sebab Hulia juga sudah jadi istrinya sekarang. Ungkapan Nana seketika membuat Helwa terhenti saat hendak menarik tangan Ahlan untuk pergi. Namun Helwa masih tersenyum dengan genangan air mata yang sedari ia tahan. Kalian pikir aku akan percaya? Kamu harus menerima kenyataan Hel, bahwa Ustadz Ahlan sudah dinikahkan oleh Pak Penghulu tadi maghrib di sini, bahkan lengkap dengan surat nikahnya, bukan sirih. Nana tersenyum penuh kemenangan sambil memperlihatkan 2 buku nikah. Dengan mata berkaca-kaca, Helwa menatap Ahlan. Seakan mencari kebenaran apa yang dikatakan Nana, dan ia juga berharap Ahlan akan menampiknya. Ini tidak benar kan Ustadz? Helwa bertanya dengan suara bergetar menahan tangisnya.
harap-harap cemas mendengar jawaban Ahlan. Seketika air mata Ahlan terjatuh, menganak ngalir di pipinya. "Helwa sayang, maafkan aku." Ahlan hendak menarik Helwa ke dalam pelukannya, namun segera Helwa tepis. "Katakan!" bentak Helwa. Ahlan menunduk. "Aku terpaksa, Hel. Aku gak punya pilihan. Tadi Hulia kritis, terlihat gak ada harapan lagi." Seketika Helwa langsung membekap mulutnya, berusaha agar tak memekik atas kekagetannya. Luruh sudah air mata yang ia tahan sedari tadi dengan sekuat tenaga, kedua kakinya terasa lemah menopang badannya. Helwa terjatuh dengan kedua lutut bertumpu di atas lantai. "Ustadz tahu, ini sangat menyakitkan. Ini sangat sakit, Ustadz." Hewa terseduh-seduh hingga kedua bahunya berguncang. Kenapa kau lakukan ini padaku? Kenapa tega?" Helwa sesenggukan hingga ucapannya terputus-putus. Ahlan memegangi kedua bahu Helwa dan menariknya untuk berdiri. "Maafkan aku, Helwa." Helwa segera mendorong tubuh Ahlan. "Dari ini Ustadz telah menampakkan kualitas Ustadz, yaitu gak lebih dari seorang Hufair, bahkan lebih brengsek dari dia." Helwa menatapnya lang Ahlan. Ahlan tertegun mendengar kata-kata Helwa. "Jadi ini yang Ustadz bilang kejutan untukku, ha? Jadi ini juga yang Ustadz bilang ingin mengurus data-data kita untuk didaftarkan ke kantor agama, yang nyatanya malah mengurus surat nikah dengan Hulia. Jadi ini, ha?" teriak Helwa penuh emosi. Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya. "Cukup tahu aja aku, Ustadz." Suara Helwa mulai melemah. Tangannya mengusap air matanya kasar. Helwa membalikkan badannya, melangkah hendak pergi, namun sebelumnya ia melepas cincin maharnya. "Ambil ini! Kasih ke Huliamu!" Helwa melemparkan cincinnya tepat mengenai dada Ahlan. Lalu setelahnya ia segera pergi berlari keluar rumah sakit. Ara yang sedari tadi hanya melihat dari kejauhan ikut menyusul Helwa. "Kalian semua benar-benar tega," ucap Ara sebelum pergi menyusul Helwa yang berlari membawa sejuta luka. Setibanya di rumah Ahlan, Helwa segera mengemasi barang-barangnya ke koper dengan air mata yang tak kunjung reda. Keluarga Ahlan yang melihatnya terheran-heran. "Nak, Helwa mau kemana malam-malam begini bawa koper, di luar hujan lagi? Terus Ellen kemana?" Helwa tak menggubris pertanyaan Buk ini. "Helwa pamit ya," ucapnya dengan bibir bergetar sebelum akhirnya ia berlari menuju jalan besar biasa kendaraan lewat. Beberapa kali Helwa menyetop taksi namun tak ada yang berhenti satupun. Akhirnya Helwa kembali berlari menelusuri jalan raya. Air matanya yang terus mengalir tersamarkan oleh air hujan yang deras. Helwa terus berlari hingga kakinya tak sengaja tersandung batu dan terjatuh. Helwa bersimpuh di jalan, menangis terseduh-seduh menumpahkan segala duka lara nestapa di dadanya. "Ah, Helwa!" Helwa menjerit histeris sekuat tenaga berusaha meluapkan emosinya, namun sia-sia. Sakitnya dikhianati itu masih hangat ia rasa, bayangan Ahlan menikahi Hulia terus menari-nari di pikirannya. Di tengah-tengah Helwa menangis tiba-tiba seseorang menghentikan motornya dekat Helwa. "Helwa, kamukah itu?" Pria yang masih memakai helmnya tersebut menghampiri Helwa yang terduduk di pinggir jalan. Helwa terus menangis tak memperdulikan keberadaan ataupun pertanyaan pria tersebut, hingga sang pria membuka helmnya. "Ini aku, Hel, Chandra." Seketika Helwa mendongakkan wajahnya. "Kak Chen!" lirih Helwa. "Pertengkaran hebat." Helwa termenung. Duduk di sofa dekat jendela menghadap taman, walaupun pandangan fokus ke aneka tanaman bunga yang tersaji di taman, namun pikirannya melayang di suatu tempat. 1 bulan sejak kejadian di rumah sakit, Helwa lebih suka menyendiri, tepatnya mengurung diri di kamar, bahkan makan pun jarang nunggu dipaksa. Lebih dulu oleh Alma, kakaknya juga mamanya. Dan selama 1 bulan itu juga Ahlan belum menemui Helwa. Jangankan menemui, menghubungi Helwa lewat via telepon aja tidak. Helwa tersenyum miris jika mengingat ketidakpedulian Ahlan.
Pernah kakak laki-laki Helwa ingin menemui Ahlan, namun dicegah oleh Pak Gunawan, ayah Helwa. Biarkan Ahlan sendiri yang datang menemui Helwa untuk memperjelas dan menindaklanjutkan hubungannya, mau diapakan pernikahannya dengan Helwa. Ucap kala itu Pak Gunawan dengan nada tenang dan tampak bijak menyikapi masalah rumah tangga anaknya. Sekitar jam 7 malam Pak Gunawan memanggil Helwa ke ruang tamu karena ada yang ingin dibicarakan dengan putri bungsunya. Dengan langkah gontai Helwa pergi ke ruang tamu, namun saat akan tiba di sofa Helwa segera menghentikan langkahnya. Mendadak emosi Helwa meluap tak terkendali tatkala melihat Ahlan duduk di ruang tamu bersama ayah, mama Helwa dan Alma, tengah menatap dirinya. Saat itu juga Helwa langsung pergi berlari ke kamarnya. "Helwa, tunggu!" Ahlan mengejar Helwa masuk ke kamar. Ayah Helwa hanya diam membiarkan anak dan menantunya menyelesaikan masalah rumah tangganya. "Helwa, kita perlu bicara." Ahlan mencekal lengan Helwa saat tiba di kamar. Helwa segera melepaskan cekalan Ahlan. "Percuma, aku tidak akan pernah mendengarkannya. Dengar, pernikahanku dengan Hulia. Perangkap!" Helwa melempar guci ke kaca meja rias hingga pecah tak tersisa. Ahlan sontak terkejut dan memandangi Helwa, tidak percaya akan apa yang dilakukan Helwa barusan. "Pergilah! Aku tidak ingin mendengar satu hal apapun tentang Ustadz maupun Hulia." Helwa menyeka air matanya yang mengalir begitu saja dengan kasar. "Helwa, dengar." Ucapan Ahlan terhenti saat Helwa meluapkan emosinya dengan membanting barang yang ada di dekatnya. Alat makeup yang ada di meja rias sudah berserakan dan pecah di lantai. Bahkan figura foto-foto dirinya dan Ahlan juga Helwa hancurkan hingga tak tersisa satu pun. Ahlan terhenyak kaget, ia tak menyangka Helwa akan seemosi ini. Kekagetan Ahlan bertambah saat melihat Helwa mengambil akuarium ikan kecil yang ada di nakas kamarnya untuk membantingnya. Namun Ahlan segera meraih Helwa dan memegangi kedua pundaknya. "Berhenti, Helwa!" Suara Ahlan naik satu oktav. "Luapkan amarahmu padaku. Jangan menyakiti dirimu sendiri seperti ini. Aku yang bersalah dalam pernikahan kita ini." Helwa tertawa di sela-sela tangisannya mendengar kata-kata Ahlan. "Ustadz lucu, seakan-akan polos, di depanku khawatir akan luka di fisikku, tapi di belakangku Ustadz begitu kejamnya melukai hatiku. Helwa, aku tahu kau terluka. Aku tidak butuh pengakuanmu, Ustadz. Aku minta maaf. Maaf Ustadz, sekarang tidaklah bisa menyembuhkan kekecewaan atas pengkhianatan ini." Helwa mulai sesenggukan saat kembali mengingat kenyataan Ahlan dan Hulia menikah, mengkhianatinya. "Helwa," lirih Ahlan. "Kukira Ustadz akan menjadi pelabuhan terakhirku dengan potensi yang nyaris sempurna di sepanjang aku mengenal pria, tapi nyatanya..." Helwa tersenyum miris di sela-sela sesenggukannya. "Aku kira Ustadz akan menjadi obat, tak tahunya malah memberikan luka yang lebih hebat." Helwa mencoba mengeluarkan semua duri yang ada di hatinya. Ustadz paling memberi duka nestapa di antara mereka. Ustadz dan Hulia yang dikenal dengan segala kelebihannya malah membuat kezoliman pada wanita bodnolha sepertiku yang masih awam dengan ilmu yang kalian punya. Suara Helwa mulai serak. "Mengertilah dulu Helwa, aku akan melepaskan Hulia, tapi tidak untuk sekarang ini, beri aku waktu sebentar saja, dan sementara." Ahlan menjeda kata-katanya, dipandanginya Helwa yang tengah menatap dirinya dengan linangan air mata. "Dan sementara..." Ahlan mengusap wajahnya kasar, seakan ada rasa gamang untuk melanjutkan kata-katanya. "Dan sementara jadilah istri solehaku dulu Helwa." Ucap Ahlan akhirnya. Tak segan Helwa mencengkeram kerah baju Ahlan dengan geram. "Aku memang ingin jadi istri soleha Ustadz. Tapi tidak dengan ini caranya. Aku ingin dengan cara lain. Tidak dengan berbagi suami." Helwa mendorong kuat tubuh Ahlan. "Pergilah!" usir Helwa yang nada suaranya mulai melemah. "Aku tidak meminta Ustadz untuk melepaskan Hulia, tapi akulah yang akan mundur." Suara Helwa nyaris tak terdengar. "Tidak Helwa,
Ahlan menggelengkan kepalanya. Pikirkan dulu Helwa, pernikahan kita tak salah, tapi akulah yang salah. Jadi sampai kapanpun aku tidak akan melepaskanmu dari ikatan ini. Aku tidak main-main dengan hubungan kita Helwa. Ucap Ahlan, yang hanya dibalas senyum sinis oleh Helwa. Kita bicarakan ini baik-baik, ikutlah dulu denganku, beri aku waktu. Pinta Ahlan. Maaf Ustadz, cintaku telah mati pada Ustadz sejak pengkhianatan itu. Helwa segera memalingkan wajahnya dari Ahlan. Jadi pergilah. Tidak Helwa, ini masih bisa diperbaiki. Pergi! Bentak Helwa dengan sisa-sisa suaranya yang serak. Aku mohon Helwa. Jika Ustadz tidak mau pergi maka aku yang akan pergi. Helwa mundur sedikit demi sedikit, lalu mengambil serpihan kaca yang pecah hendak menggoreskan ke pergelangan tangannya. Sontak Ahlan segera berlari memegangi tangan Helwa. Helwa lepaskan kaca itu. Ahlan berusaha merebut pecahan kaca dari tangan Helwa, hingga tangan keduanya sama-sama terluka dan berdarah. Biarkan aku tiada, dengan ini aku tidak akan merasakan sakit hati lagi. Helwa berusaha melepaskan diri dari Ahlan dan merebut kembali pecahan kaca dari tangan Ahlan, namun bersamaan dengan itu. Plak! Adam kakak laki-laki Helwa tiba-tiba masuk dan menampar Helwa. Jangan konyol Helwa! Adam mengambil serpihan kaca dari tangan Helwa dan langsung melemparnya ke sembarang arah. Helwa yang dari awal badannya memang lemah sebab jarang makan dan ditambah kejadian barusan yang cukup menguras tenaga tiba-tiba tak sadarkan diri. Helwa! Ahlan hendak menyentuh Helwa yang terkulai lemah di lantai namun segera Adam tarik untuk menjauh. Ini semua gara-gara Anda Hardik Adam. Masa Allah Helwa? Mama Helwa yang baru masuk dengan Alma kakak perempuan Helwa tiba-tiba terkejut. Tolong urus Helwa dulu mah. Perban juga, tangannya terluka kena serpihan kaca. Pesan Adam. Setelah berucap, Adam segera menyeret Ahlan keluar, dan tak segan melayangkan tinjuannya ke wajah Ahlan. Puas Anda melihat adikku menderita, ha? Adam yang sangat emosi kembali mendaratkan tinjuannya lagi, kali ini tepat mengenai perut Ahlan. Adam sudah, hentikan! Cegah Pak Gunawan ayah Helwa, saat Adam kembali ingin memukuk Ahlan. Biarkan ya, biarkan pria biar tigangsek ini merasakan sakitnya yang adikku rasakan. Geram Adam penuh emosi. Dibayar berapa Anda oleh keluarga Arga untuk menikahi putrinya Hulia? Tukasi Syak kakak laki-laki kedua Helwa. Sambil memegangin perutnya yang sakit Ahlan menggeleng-gelengkan kepalanya. Yang Anda tuduhkan itu tidaklah benar. Sanggah Ahlan. Tidak usah mengelak, pria tidak punya seperti Anda ini tidak diherankan lagi. Apa kurang harta yang dari ayah kami berikan? Fasilitas dan bahkan sekarang ayah juga sudah berencana memberikan Anda jabatan di kantor kami, sehingga masih menjelati keluarga Arga yang telah lama memusuhi keluarga kami. Hinaan demi hinaan yang dilontarkan Ishak mampu membuat Ahlan sadar bahwa ia di mata keluarga istrinya hanyalah dipandang sebatas orang miskin yang ingin ikut menikmati hartanya. Ishak, jaga ucapanmu sama Ustadz Ahlan. Kau tegur Pak Gunawan. Yang sopan bicara pada yang lebih tua. Imbuhnya lagi. Ishak cuman ingin menyadarkannya saja ya, bahwa beliau itu hanya diperalat untuk membalaskan dendam paten mereka, dan Om Arga benar-benar pintar membalas kita dengan cara menyakiti Helwa. Jawab Ishak. Dengar, apapun yang Anda tuduhkan pada saya itu tidaklah benar. Saya orang baru di keluarga ini, tidak tahu menau masalah yang terjadi sebelumnya dengan keluarga Hulia, dan saya memang orang tidak punya, tapi sedikit pun saya tidak ada keinginan seperti yang Anda katakan. Ahlan membela diri. Dan saat ini saya datang ke sini hanya ingin menjemput istri saya Helwa. Imbuhnya Ahlan. Tidak perlu, setelah ini adik kami tidak akan menjadi istri Anda lagi. Kalian hanya menikah siri jadi tidak susah untuk bercerai. Timpal Adam. Keputusan cerai hanya ada di tangan saya sebagai suami Helwa.
tidak ada di orang lain. Kalian selaku dari keluarga Helwa pun tidak bisa membuatku untuk bisa bercerai darinya. Jawab Ahlan tegas. Baik, kami beri Anda kesempatan hingga Helwa sadar. Ujar Adam. Dan kita lihat langsung, apa keputusannya nanti. Imbu Adam. Ahlan mengangguk dan menyanggupi keputusan Helwa apapun nanti. Lepaskanlah aku pergi. Sekitar jam 4 pagi.